Pagi ini saya mau melanjutkan khotbah saya tentang Ayub. Ya. Khotbah pagi ini saya beri judul Apakah Tuhan Memberi dan Mengambil. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer. Kita kan sering sekali pasti menjadi ayat. Misalnya tiga malam menunggu jenazah, satu malam hiburan, pasti ayat ini ada muncul yang dipakai oleh pendeta atau khotbah. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah dengar bagaimana kita sudah juga mengerti bahwa sebetulnya perkataan ini adalah bukanlah satu perkataan Tuhan atau perkataan Ayub yang benar, tapi kita mau lihat bagaimana cerita ini. Nah, 2 minggu kemarin berturut-turut saya juga bagikan ada 10 fakta tentang Ayub yang tidak banyak orang mengetahui. Kalau saudara baca firman Tuhan tentang Ayub, kita tidak baca, tidak membukanya ya, tapi saya ajak saudara untuk bisa mengingatnya saja ya, bahwa di Ayub pasal 1 di situ Ayub mengalami suatu keadaan yang tak terduga ini, di mana seluruh anaknya mati, kemudian seluruh ternaknya habis, ya tewas semuanya dimakan api, semuanya hilang, ternaknya semuanya hilang, ya. Kemudian di situ Ayub gak apa-apa kita coba buka di Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Sehingga ketika berita-berita itu disampaikan kepada Ayub, ya, kalau kita membaca di ayat yang ke-17, kita dengar, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, jadi belum selesai orang bicara menyampaikan kabar tentang ternak-ternak Ayub, ya, datanglah orang lain berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi kemudian di ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi saudara perhatikan bahwa ternak Ayub itu dirampas, diambil. Ternak Ayub itu ada api yang menyambar dari langit, ya, yang memusnahkan ternaknya. Bahkan di ayat yang ke-18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan makanan dan minum anggur di rumah saudara, mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang rumah gelandanya pada 4 penjurunya, ayat 19, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Oke. Maka ayat 20, berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat 1 ini, ketika dia mendengar berita tentang ternaknya, hewannya mati dan dirampas, ketika dia mendengar anaknya mati, Ayub masih agak kuat, sehingga dia mengatakan di ayat 21, ya, ayat 20 saja kita lihat dia sujud menyembah. Berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, dia berkagum dan mencukur kepalanya, itu tanda orang berkagum. Kemudian dia sujud dan menyembah. Ayub masih kuat, Ayub masih bisa senang, Ayub masih bisa berkata-kata yang baik. Di ayat 21. Nah, ayat inilah yang menjadi ayat yang dipakai oleh banyak orang, sehingga seolah-olah kalimatnya kalimat sakti. Seolah-olah kalimat itu adalah kalimat yang dari Tuhan yang diilhamkan kepada Ayub. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia pasti pakai terpujilah nama Tuhan. Cuma konsep prinsip Tuhan memberi, Tuhan mengambil ini yang Bapak Ibu yang tidak relevan, tidak benar kalau dilabelkan kepada diri Tuhan. Ya, nanti kita akan lebih banyak lihat di sana. Nah, dalam
nah di ayat yang kedua, 22-nya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya dulu terjebak dengan ayat 22 ini. Saya berpikir kalimat ini yang membuat saya tetap melabelkan Ayub ini adalah sebagai orang-orang benar. Saya pikir ayat seperti itu. Jadi ayat 22 ini saya wah, dia kurang benar nih, mantap nih, dia tidak atas apa yang dia perbuat, atas apa yang dia alami. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ayat 7, pasal 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bayangkan, dari telapak kaki dan tetapai sampai 70, dikatakan sampai batu kepalanya, dikatakan ditimpakan Ayub dengan bara yang busuk. Atau dalam terjemahan EPH-nya itu penyakit bisul yang hebat dari telapak kaki. Lalu Ayub mengambil sekeping beling, saking ininya gatal mungkin ya, untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka istrinya berkata ayat 9 kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jelas istrinya tidak mengenal Tuhan. Dia menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan dan sudah matilah. Sudah tahu apa yang dilakukan Ayub? Sebetulnya di ayat berikutnya, Ayub itu melakukan apa yang istrinya katakan. Dia mengutuki Tuhan, saya dapat tiga. Dia mempersalahkan Tuhan, lalu dia pengen mati. Nah, ayat yang 10-nya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini juga kalimat yang seperti kalimat sakti yang diucapkan Ayub yang terus dipakai-pakai orang. Padahal kalimatnya adalah kalimat yang 100% tidak tepat. Nah, kalimat berikutnya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Memang kalimat itu adalah kalimat yang baik, kalimat yang tidak mempersalahkan Tuhan, tapi kalimat itu adalah suatu konsep yang menunjukkan bahwa cara pandang Ayub salah tentang Tuhan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dua ayat ini, ayat 10 dan ayat 22 tadi, 122, 210 ini, saya berpikir bahwa Ayub ini adalah memang orang benar, tidak bersalah, gitu. Dengan seluruh apa yang dia lakukan. Dan ternyata di pasal 2 dia masih kuat, dia masih tidak bersalah, dia masih tidak bersalahkan Tuhan. Pasal 1 tidak, pasal 2 juga tidak. Tetapi perhatikan di pasal 3. Jadi kita jangan berhenti, jangan terjebak dengan Ayub adalah orang saleh, orang benar, jujur, takut akan Tuhan. No. Jangan terjebak dengan kalimat itu. Jangan terjebak juga di pasal 1 22 tadi. Jangan terjebak juga di pasal 2 ayat 10 tadi. Kita lihat aja mulai dari ayat 1 saja. Pasal 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki. Pasal 3. Pasal 3 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicara Ayub, dialah hilang lenyap dari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang laki-laki telah ada dalam kandungan. Saya tidak punya banyak waktu untuk membaca itu. Saudara akan baca terus hanya bagaimana dia berdebat dengan dia temannya, bagaimana temannya menasehati Ayub, tetapi 3 orang Elipas, Bildad dan Zofar menasehati Ayub, tetapi Ayub selalu mengkonfrontasi nasihat mereka. Karena nasihat mereka itu adalah nasihat yang berfokus kepada usaha manusia, apa yang manusia lakukan. Dan nasihat temannya itu tidak berhasil mengubah Ayub. Nasihat temannya itu tidak berhasil untuk membuat Ayub bertobat. Nasihat temannya itu tidak berhasil membuat Ayub bahwa dia itu memang bersalah, ada salah dalam kehidupannya. Dan kalau kita baca berikutnya Bapak Ibu, bahwa Ayub itu juga di ayat yang berikutnya bahwa dia itu mengatakan bahwa memang apa yang dia takutkan itu justru terjadi pada dirinya. Jadi apa yang hati-hati Bapak Ibu, hati-hati saya mengajarkan dengan prinsip tabur tuai. Makanya saya tahu bahwa
prinsip tabur tuai tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang kita pikirkan juga bisa menjadi sesuatu yang sedang kita tabur. Firman Tuhan mengatakan bahwa selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Tidak akan berhenti di Kejadian pasal yang ke berapa kemarin? Kejadian 8 ayat yang 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Maksudnya begini, Bapak Ibu, saudara betul-betul pahami kalimat ini. Siang dan malam sampai hari tetap terjadi. Kemarau dan hujan sampai hari ini tetap terjadi. Dingin dan panas sampai hari ini tetap terjadi. Artinya juga menabur dan menuai sampai hari ini pun tetap terjadi. Jadi jangan pernah jangan pernah saudara berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini tidak akan terjadi apa-apa, karena kita belajar prinsip tentang kasih karunia. Kasih karunia memang kita terima dari Tuhan, tetapi juga satu bagian saudara harus pahami tentang hukum tabur tuai. Jadi apa yang kita tabur hari ini, saudara akan menuai di masa depan. Jika kau menabur kemalasan hari ini, kau akan menuai kemiskinan di masa depan. Betul? Jika kau menaruh amarah dalam hidupmu, kau akan menuai banyak penyakit dalam hidupmu. Orang mengatakan sakit ini, sakit ini. Jika kau menabur kebencian, kau akan menuai sakit penyakit dalam hidupmu. Karena segala sesuatu sakit penyakit itu tidak hanya sesuatu terjadi karena makanan, tetapi juga karena emosi kita yang tidak stabil. Dan itu yang menyebabkan sakit penyakit kita di masa depan. Jadi, dan artinya Bapak Ibu, bahwa apa yang kita tiap tabur tidak hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan, tapi juga berbicara tentang apa yang kita pikirkan. Ayub menabur ketakutan dan dia menuainya. Jadi makanya saya katakan hati-hati dengan sesuatu yang kau khawatirkan, takutkan dalam kehidupanmu. Jika itu ada dalam kehidupanmu, cepat tepis, cepat sangkal, cepat tolak itu. Jangan membiarkan itu terus-menerus bercokol dalam hatimu, dalam pikiranmu. Karena seperti itulah caranya sesuatu prinsip tabur tuai itu terjadi. Karena kalau terus-menerus dalam dirimu, maka kemungkinan kau bisa menuainya di masa depan. Nah, itu yang terjadi pada Ayub. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Ayub tiga temannya tidak bisa mengubahkan dia. Karena saya memahami bahwa tiga orang temannya ini ada teman-temannya yang menasihati Ayub berdasarkan prinsip hukum Taurat. Tetapi ada satu temannya yang bernama Elihu di pasal 32. Yang jarang juga orang ceritakan tentang Elihu. Dan justru Elihu inilah temannya yang menasihati Ayub dengan prinsip kasih karunia. Apa yang dilakukan? Dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Ketika temannya menceritakan tentang perbuatan manusia, apa yang harus manusia lakukan? Tetapi yang Elihu ini menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan untuk Ayub. Disitulah titik balik hidup Ayub. Ketika Ayub mendengar apa yang diceritakan temannya itu, sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk hidup manusia, sesuatu yang Tuhan kerjakan tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Disitulah Ayub bertobat dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa banyak hal yang tidak dia pahami selama ini. Dia cuma dengar dari orang tentang Tuhan, tapi hari ini dia melihat. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, seluruh isi Alkitab baik buat kita, terutama cerita Ayub. Tapi tidak banyak bermanfaat bagi kita jika kita tidak mengenal Yesus Kristus. Kita bisa baca Alkitab, kayaknya baik, tapi jika saudara tidak mengenal Yesus Kristus, maka tidak banyak bermanfaat. Jadi untuk mengerti firman Tuhan yang tertulis, kita harus mengenal firman yang hidup. Siapa firman yang hidup? Yesus. Jika kita membaca Alkitab tanpa menghargai Yesus, tanpa melihat cross, makanya beberapa waktu yang lalu salib itu filternya. Terjadi before cross, after cross, sebelum salib atau sudah salib. Nah, jadi patokannya adalah Yesus. Ini yang harus kita pahami. Nah, hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat Yesus Kristus, kehebatan Yesus. Karena apa? Karena cerita Ayub bukan cerita tentang orang yang hebat dan beriman, sehingga dia walaupun
dalam penderitaannya, di akhirnya lalu dia bertobat, sabar dalam penderitaan. Bukan cerita itu, tetapi Alkitab cerita Ayub berbicara tentang hebatnya Tuhan, hebatnya kasih karunia Tuhan yang dilakukannya terhadap Ayub. Jikalau tidak ada teman-teman Ayub, jikalau tidak ada Zofar, Elipas dan Bildad, terutama Elihu di bagian terakhir, jikalau tidak ada teman-temannya ini, Ayub itu mati. Karena dia memang menginginkan kematian. Tidak ada kesempatan bagi Ayub untuk bertobat, tetapi karena ada teman-teman yang terus menasihati dia dan bahkan menceritakan tentang Tuhan, itulah kesempatan dia bertobat. Dan saya katakan itulah hebatnya Tuhan. Bahkan dimulai pasal 38 kalau tidak salah sampai pasal 41 itu bukan lagi Elihu yang berbicara, Tuhan sendiri yang langsung berbicara kepada Ayub. Itu dahsyatnya. Saudara bisa baca. Nah di pasal 42 baru Ayub bertobat dan hasil akhirnya endingnya apa yang terjadi? Keadaan dipulihkan, ternaknya semuanya dikembalikan, anaknya juga diberikan Tuhan kembali. Ya, nama anaknya ada satu yang keren, Karen Hapuk. Hapuk itu kan apa? Singkong yang enak gitu, Hapuk Jawa. Nama anaknya Yemima kalau salah. Yemima coba kita lihat. Kesia, Karen Hapuk ya. Yemima yang pertama, kedua. Kesia yang ketiga. Karen Hapuk. Silakan yang mau nambah anak. Pilih salah satu. Nama ini. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana kehebatan Tuhan dalam cerita Ayub ini. Bukan kehebatan Ayub, tapi kehebatan Tuhan. Bukan kesabaran Ayub di dalam menghadapi penderitaan, tetapi bagaimana kesabaran Tuhan menantikan Ayub untuk bertobat. Saudara pikir Ayub sabar saat itu? Tidak sabar. Mau mati Ayub. Berkali-kali dia mau mati. Dan bahkan dikatakan kepada Tuhan, apa salahku? Aku rasa nggak ada salah. Seringkali kita juga seperti itu. Saya juga mengalami seperti itu. Waktu kami mengalami sakit di beberapa tahun yang lalu. Apa salah Bapak kurangnya pelayananku? Masih masa muda. 17 tahun saya bertobat Tuhan. Sudah meninggalkan masa muda saya. Tidak merasakan kenikmatan dunia yang teman-teman saya ceritakan. 17 tahun saya bertobat. Tapi kenapa saya harus mengalami sakit ini? Saya sama seperti Ayub. Di posisi Ayub mempersalahkan Tuhan. Tapi yang tadi saya katakan, Bapak Ibu, karena saya telah menabur sesuatu, sehingga saya mendapatkan sesuatu. Menabur sesuatu tindakan, sikap, karakter, sehingga saya harus menuai satu penyakit. Nah, sama seperti hal ini. Jadi kita belajar untuk menabur kebaikan dalam kehidupan kita. Karena semua hal, Bapak Ibu, yang kita tabur, ada prinsipnya adalah kita akan menuai. Jadi bukan Tuhan menghukum, tetapi saya sebut namanya adalah konsekuensi. Ya. Jadi prinsip hukum tabur tuai itu tetap berlaku sekalipun kita belum bertobat atau sudah bertobat. Sekalipun kita hidup dalam kasih karunia atau hidup dalam hukum Taurat, prinsip tabur tuai itu tetap terjadi. Dia tidak memandang, prinsip tabur tuai tidak memandang situasi atau apapun keadaannya, dia akan tetap terjadi. Saya sampaikan di hari Minggu beberapa waktu yang lalu bahwa setiap tanaman yang kita tabur, kita lihat ada benih yang kita tabur. Ketika benih itu ditabur, sudah tidak tahu bagaimana prosesnya benih itu tumbuh. Tiba-tiba dia muncul aja hijau, daun atau bagaimana seperti itu tumbuh. Demikian juga tentang sesuatu yang terjadi pada diri kita. Dia tidak tiba-tiba terjadi, tapi itu sesuatu yang pernah kita tanam sebelumnya, kita tidak sadari. Bahkan saya sampaikan, kita seringkali menabur atau mengutuki diri kita sendiri. Sehingga apa yang terjadi di masa depan, misalnya mata yang hekel, pusing bulu, pecah juga kepala, patah juga pinggang, mati juga kuning. Karena kita mengeluh dengan keadaan, dengan pekerjaan, dengan apapun yang diberikan tanggung jawab pada kita. Dan berbagai macam kita ucapkan, hati-hati. Itulah salah satu yang seringkali kita tidak sadari, kita sedang menabur sesuatu yang buruk untuk masa depan kita, atau saya sebut dengan apa? Mengutuki diri kita sendiri. Nah ini Bapak Ibu, kita jaga perkataan kita. Nah,
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jika kita membaca Alkitab tanpa menghargai Tuhan Yesus, tanpa menghargai siapa Yesus dan apa yang telah dilakukannya bagi kita, maka kita akan menjadi orang yang seperti orang yang salah minum obat. Oke, kalau kita tidak menghargai Yesus, tidak memahami siapa Dia, tidak mengenal siapa Dia dan apa yang telah dilakukan, kita akan jadi orang yang salah minum obat. Seperti tadi itu, kita mengerti prinsip Ayub, apakah Tuhan memberi, Tuhan mengambil, itu prinsip di mana kita salah minum obat. Ya, jadi ayat-ayat Alkitab kita akan temukan seperti tampaknya berkontradiksi, ya, dan kita menjadi bingung, kita akan mengalami kebingungan ketika kita membaca ini. Sebetulnya tidak akan menjadi bingung kalau kita mengenal tentang Yesus. Kalau kita mengenal Yesus, mengenal Tuhan, maka itu tidak akan pernah menjadi membingungkan. Sebetulnya ada satu cerita di Alkitab yang mirip kayak Ayub, yang memiliki perkataan, mungkin di minggu depan saya akan bagikan. Itu yang dia bernama Hana, ya. Saudara akan lihat juga nanti kalau ada waktu saya akan bicara tentang Hana. Ya, jadi Tuhan dia berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi kepada kita, kemudian mengambilnya lagi pada kita. Nah, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar di hari ini di mana supaya kita tidak menjadi salah paham terhadap Tuhan. Karena ayat itu Allah memberi, Allah mengambil. Itu membuat kita, menyebabkan kita memiliki kesalahpahaman terhadap karakter Tuhan, dan itu akan berbahaya bagi kita. Ya, siapapun yang pernah, seperti tadi saya katakan, siapapun yang pernah mengalami kehilangan orang yang dikasihi, maka ayat ini akan muncul. Seperti tadi saya katakan, bahkan ada lagu-lagu yang memakai lirik lagu, memakai kalimat-kalimat itu, Allah memberi, Allah mengambil. Jadi hal itu Bapak Ibu sesuatu yang tidak masuk akal. Banyak orang menemukan penghiburan dengan mempercayai bahwa Tuhan adalah pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan mereka. Banyak orang seperti itu. Oh, gak apa-apa, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan mengambil. Oh, gak apa-apa. Kita berpikir gak apa-apa, kita kayaknya rela aja, tetapi didasarkan oleh konsep berpikir yang salah. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau ajak saudara, jangan sampai kita salah paham. Tolong jangan sampai kita salah paham. Kita bisa kagum pada kata-kata Ayub, kalimat-kalimat Ayub tadi saya katakan di pasal 1, pasal 2. Kita bisa kagum, ya. Tapi kita jangan salah paham. Ayub sedang mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Betul kan? Dia terus menyembah Tuhan. Tapi Ayub tetap mengatakan hal-hal yang bodoh tentang Tuhan. Ayub tetap mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Tuhan. Dan bahkan bagaimana kalimat-kalimat itu kita pastikan bahwa kalimat yang bodoh. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan Ayub itu adalah ucapan yang tidak benar. Di pasal 42 ayat 3. Pasal 42 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, tanpa pengertian. Itu dia. Firman-Mu, siapakah dia yang melalui keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya. Dikatakan, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ini buktinya. Bahkan dikatakan lagi di ayat berikutnya, di pasal yang di 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Jadi Ayub itu mencabut perkataannya, ucapan-ucapan itu dia cabut semua. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia salah. Jadi ketika kita dengar ini, pertanyaan kembali muncul, benarkah Tuhan memberi dan mengambil? Jadi apapun gambaran kita tentang Tuhan harus disaring lewat Yesus Kristus. Tadi saya sudah katakan di awal. Karena Tuhan Yesuslah
cahaya kemuliaan Allah. Karena Yesuslah gambar wujud Allah dan menopang segala sesuatu yang ada dalam firman-Nya, dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Ya, Maha tahu. Kita harus menjadi orang yang memiliki mengerti, tahu tentang karakter Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengerti, mengetahui karakter Tuhan? Kita lihat Yesus. Kita mendengar kata-kata Yesus, bukan mendengar kata-kata Ayub. Bila kita bayangkan Yesus berkeliling, ya kita bayangkan Tuhan Yesus berkeliling, ya. Kemudian dia mencuri dan membunuh. Karena kata Ayub dia mengambil, berarti dia mencuri dan membunuh kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tidak mengapa, kalau kita berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengambil, ya, berarti kita juga berpikir bahwa Tuhan Yesuslah atau Tuhan atau Allah lah yang menjadi dalam kehilangan yang terjadi pada setiap kehidupan. Saya mau kasih tahu, kematian itu bukan kehendak Tuhan. Di dalam rencana Tuhan pertama kali, Tuhan tidak pernah merencanakan kematian. Dan setiap kematian itu terjadi, bukan Tuhan yang mengambilnya, tetapi itu terjadi adalah konsekuensi daripada dosa yang dibuat oleh manusia. Terpaham saya? Jadi kematian itu bukan, ya seringkali kita katakan ya sudah waktunya atau apa ya kita. Dan itu adalah konsekuensi. Tidak ada Tuhan yang merencanakan di balik semua kekacauan dalam dunia ini. Pesawat jatuh, sedangkan pesawat tabrakan mobil, kapal karam, sakit penyakit, semuanya tidak terjadi. Tidak terjadi bencana alam, tsunami, gunung longsor, tanah longsor, bukan gunung, tanah longsor. Ya, terima kasih tuh, engkau memecahkan suasana ketegangan di antara kalian pada malam hari ini, pada pagi hari ini, ya. Ya kan, gunung longsor, tanah longsor. Saya hari itu mengajak saudara, mari kita memahami bahwa Tuhan tidak terlibat dalam semuanya. Semuanya itu terjadi adalah konsekuensi dari dosa. Dan terjadi diakibatkan oleh sesuatu yang ditabur oleh manusia yang dituai begitu. Tanah longsor terjadi kenapa? Karena manusia menabung dengan apa? Menambang pohon, ya kan? Menghancurkan hutan, menambang emas. Ya, Bapak Ibu, ini kan ya bagaimana lagi ya? Maksudnya ya sekarang kan emas kan lagi menunjukkan dirinya, betul kan? Dia lagi mengeluarkan dirinya keluar dari permukaan. Betul atau tidak? Ya kan? Orang-orang dapat emas kiloan, on-onan, kilo-kiloan. Wah, suka dapat ya. Suatu saat banjir besar datang, longsor datang. Jangan pernah menyalahkan pemerintah. Jangan pernah menyalahkan diri. Sadarilah, engkau yang sedang menabungnya. Engkau telah menabungnya sebelumnya, dan kita menuai hasilnya hari ini. Men? Nah jadi ada saya dengar satu orang dari Gunung Mas mengatakan, dia ngomong gini, dia bijak juga. Ya dia juga pelakunya. Jadi dia bilang, amun ada banjir bandang, banjir besar, katanya, ku terima aja hasil pekerjaan kami juga, akibat daripada apa yang kami kerjakan juga katanya. Jadi terima aja, syukuri aja katanya ada banjir besar. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, oke, lanjut ya. Mungkin kita berkata, loh, itu kan isi Alkitab, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, kita kan. Bapak Ibu, hitam di atas putih. Kita ada kan hitam di atas putih. Nah, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Itu hitam di atas putih isi Alkitab. Tapi hari ini kita mengerti bahwa Tuhan tidak ada di balik semua kerusakan dalam kehidupan kita, kesengsaraan, kematian dan semuanya. Oke, karena Allah tidak pernah merancangkan kematian sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu, bagaimanapun caranya kematian itu terjadi, itulah sesuatu yang kita alami, kita hadapi dalam kehidupan kita. Betul?
Dan itulah caranya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Betul? Jadi kadang-kadang jangan kita mendiskreditkan kalau orang mati dibunuh, orang mati begini, caranya begini, lalu kita katakan, wah ini masuk surga, ini masuk neraka. Kalau dia matinya kayaknya habis khotbah lalu mati, gitu kan, habis doa lagi nyembah Tuhan lalu tiba-tiba jatuh, wah ini masuk surga ini pasti. Tapi kalau tiba-tiba dia mati, pesawat jatuh, wah hancur berkeping-keping, tangannya di mana, kakinya di mana, wah ini kayaknya matinya ini nggak masuk surga, kayak karena matinya ini kurang bagus. Enggak seperti itu, Bapak Ibu. Enggak ada yang seperti itu. Enggak ada yang seperti itu. Oke? Enggak ada yang seperti itu. Jadi semuanya itu caranya, kematian bagaimanapun. Bapak Ibu, itu adalah suatu cara di mana seseorang telah mati apapun caranya lalu dia berjumpa dengan Tuhan. Enggak ada hubungannya. Jadi sekarang begini Bapak Ibu. Jika kita ingin tahu bagaimana Tuhan sesungguhnya, mana yang lebih baik yang kita lihat? Tuhan Yesus berkata begini, Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9. Ya. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Yesus berkata, Yesus bertanya, kalau sekian lama sama-sama ya, kamu Filipus, mengapa tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Nah, kemudian kita bandingkan dengan Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub yang hanya mendengar saja tentang Tuhan dan tidak mengenal Dia. Dikatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi kita bisa membandingkan Bapak Ibu kedua ayat ini bahwa Tuhan Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Tapi Ayub juga mengatakan aku hanya mendengar saja tentang Tuhan dan tidak mengenal Dia. Jadi dua ayat ini sesuatu hal yang menunjukkan bahwa Tuhan berfokus pada Bapa, dia melihat Bapa, dia mengenal Bapa. Tapi Ayub mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan, dia hanya mendengar dari orang tentang Tuhan. Nah, jadi bagi saya jelas Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah pilihan yang lebih baik. Jadi bentuklah pandangan kita tentang Tuhan dengan memandang apa yang Yesus lakukan dan katakan, bukan apa yang Ayub katakan. Ya, sebagaimana kita bisa Bapak Ibu melihat bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyingkapkan tentang diri Allah sebagai Sang Pemberi. Itu yang kita bisa lihat. Bukan Sang Pengambil. Yesus menggambarkan bahwa Dia datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi iblis datang mencuri, memburu dan membinasakan. Jadi stop, berhenti untuk berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Kita tidak pernah, seringkali kita tidak pernah memahami bagaimana Tuhan adalah Allah yang memberi saja dan tidak mengambil segala sesuatu. Ya, kita pernah diberi sesuatu yang baik, betul? Pernah? Itu Tuhan yang memberikannya. Jika saudara mengalami sesuatu yang buruk, ingat baik-baik, itu bukan Tuhan yang memberikan. Itu aja prinsipnya. Bukan Tuhan. Itu adalah hasil daripada keputusan-keputusan kita. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Bapak Ibu, kalau sudah selesai hari ini, kita akan baca, kita akan dengar lagi dulu Pak. Saya lanjut. Ya. Setiap pemberian yang baik. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pembayangan karena pertukaran. Nanti kan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, datangnya dari Bapa di surga, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi pertanyaannya, siapa yang merampok kita? Siapa yang merampok kita? Yang mengambil dari hidupmu? Bagaimana jika kita menderita kehilangan seperti Ayub? Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan keluarganya.
Tiga ini terjadi. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan keluarganya. Ada godaan yang sangat besar yang terjadi pada diri kita, betul? Akan muncul manusiawi mungkin ya dalam diri kita. Kenapa manusiawi? Karena kita salah memahami tentang Tuhan. Dan hampir rata-rata mayoritas manusia di seluruh dunia ini akan memiliki pandang yang sama, salah tentang Tuhan. Jikalau dia kehilangan hartanya, jikalau dia kehilangan kesehatannya, jikalau dia kehilangan keluarganya, pasti akan muncul godaan sangat besar untuk menyalahkan Tuhan atas kehilangan itu. Ya, seolah-olah hati Tuhan bisa berubah. Padahal teman-teman mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik itu datang dari atas. Artinya Tuhan hanya memberikan yang baik. Jadi dalam dia tidak ada perubahan dan baik atau bayangan karena pertukaran, kata firman Tuhan. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Betul? Yakobus 1. Nah, coba saudara perhatikan. Karena tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan adalah pemberi yang amat sangat murah hati dan tak pernah mengambil lagi apapun yang telah Dia berikan kepada kita. Dalam Roma 11 ayat 22, dalam terjemahan yang lain, terjemahan The Message, ya. Roma 11 ayat 22. Sudah? Sorry, ayat 29. Saya salah. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Terjemahan yang lain seperti ini. Anugerah Tuhan dan panggilannya adalah terjamin sepenuhnya, tak akan dibatalkan, tak akan ditarik kembali. Jadi kasih karunia, anugerah Tuhan dan panggilannya adalah terjamin sepenuhnya, tidak akan dibatalkan, tidak akan ditarik kembali. Jika Tuhan yang memberi, siapa yang mengambil dalam itu? Ya. Lagi, ya. Siapa yang mengambil? Iblis yang mengambil. Betul? Yesus menyediakan jawaban di ayat yang Yohanes 10:10 tadi bahwa hanya iblislah yang mengambil. Coba kita baca. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu berencana bahwa engkau hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Kita tidak boleh keliru mengenal kedua peran ini. Peran Tuhan memberi hidup dalam segala kelimpahan dan peran iblis yang mencuri dan mengambil. Yang satunya adalah pemberi, yang satunya adalah pengambil. Tuhan adalah Tuhan yang memberi, iblis adalah iblis yang mengambil. Betul? Jadi jika kita menerima sesuatu yang baik, berterima kasihlah kepada Tuhan karena Dia yang memberikan. Tapi jika kita sedang kehilangan dalam kehidupan kita, jangan pernah salahkan Tuhan. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan dalam kehidupan. Bahkan Tuhan bertanggung jawab untuk mengembalikan apa yang hilang di dalam kehidupan Anda. Amin. Tuhan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dalam kehidupanmu, tetapi Tuhan bertanggung jawab untuk mengembalikan, bahkan memulihkan apa yang hilang dari dalam kehidupan. Amin. Kita harus lakukan. Kalau kau kehilangan kesempatan, kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan apapun dalam kehidupan, Tuhan bertanggung jawab karena Dia Bapa yang baik. Dia akan tidak sabar datang dan anaknya yang kehilangan. Amin. Dia pasti mengembalikan bentuk kehidupan kita. Amin. Manusia adalah makhluk yang luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa apa? Luar biasa lambannya belajar. Lambat belajar. Banyak ya kita seperti kita hari ini. Lambat sekali kita bisa belajar memahami tentang Tuhan. Sejak awal sejarah umat manusia, iblis telah berusaha mencuri dan menghancurkan apapun yang Tuhan telah berikan pada manusia. Sejak awal. Tapi kenapa kita lambat untuk belajar memahami bahwa segala kehancuran, kehilangan itu adalah ulah iblis. Tetapi malah kita menuduh Tuhan atas segala sesuatunya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia lambat untuk belajar. Ya, kita perhatikan bahwa sejak awal sejarah manusia, iblis telah berusaha mencuri dan menghancurkan apapun yang Tuhan telah berikan pada manusia. Namun tetap saja ada yang berpikir Tuhanlah si pencuri itu. Tuhan memberikan otoritas pada manusia atas isi dunia ini, atas planet ini. Tapi iblis telah merebutnya. Dari siapa? Dari Adam. Bahkan iblis telah menyerahkannya kepada Adam.
Adam telah menyerahkannya kepada iblis, maksud saya. Terbalik. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, tetapi iblis dengan lihainya membuat manusia memilih perbudakan, diperbudak oleh dosa. Tuhan memberi manusia kehidupan kekal, betul? Tuhan memberikan kesehatan dan kemuliaan pada manusia, tapi apa yang terjadi? Manusia telah menghilangkannya. Manusia memilih untuk menghilangkannya, memberikannya pada iblis. Siapa dia? Manusia itu Adam yang memberikan tanggung jawab. Ya, namun perhatikan, sekalipun Adam telah memberikannya kepada iblis, Yesus Adam yang kedua mengambilnya kembali dari iblis. Apa yang pernah hilang dalam kehidupan kita diambil lagi dan diberikan kepada kita. Sudah tahu itu? Amin. Saya sudah pernah bagikan itu bahwa Adam memberikannya, manusia Adam memberikannya kepada iblis, segala otoritas kuasa itu. Tetapi manusia Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia adalah pribadi Yesus Kristus, dia mengambilnya kembali. Harus manusia yang melakukannya. Yesus menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, menjadi saudara saya, mengambil kembali apa yang pernah hilang, yang telah diambil oleh iblis dari Adam, dan mengembalikannya pada saudara. Amin. Jadi terpujilah Tuhan untuk Tuhan Yesus yang telah merebut kembali apa yang dicuri, diambil oleh iblis. Amin. Tuhan Yesus berkata.